Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan materi minggu lalu tentang zakat fitrah dan zakat mal. Kalau minggu lalu kita bahas tentang ketentuan umum zakat secara umum begitu. Nah, kalau minggu ini kita akan lebih spesifik, kita akan bicara tentang zakat fitrah dan zakat mal. Dan ini merupakan materi yang kedua di kelas 9. Siapkan diri kalian semua. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan Anda semua menyaksikan video berikut ini. Tulis pesan apa yang akan disampaikan dalam video tersebut. Aku nggak ngerti Bapak. Kayaknya ada yang dia sembunyikan. Pak, motor Rama tuh udah jelek nih. Motornya masih bagus. Pakai aja dulu. Mat, antar Bapak ambil pensiun. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiap bulan dianterin ambil pensiun. Minta motor baru, nggak dikasih. Lebih baik uangnya buat amal. Tabungan di akhirat. Di akhirat, semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Sini aja, Mat. Oh, Sini aja. oh gitu. Dah. Jatuh dari pohon mangga, cuy. Mat. Antar Bapak ambil pensiun, ya. Mat. Sana ke bengkel. Bapak, Hai, Amanda. Assalamualaikum, Iya, Pak. iya, iya. Ini dari mana? Dari pasar? Iya, dari pasar, Pak. Ayo, ayo, ayo. Iya. Pak, Hmm. tadi siapa perempuan sama anak kecil di jembatan itu? Nanti kamu juga akan mengerti. Betul. Dikit lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad, silakan masuk, Mat. Ayo, mari, silakan duduk, Mat. Ini sebenarnya tempat apa ya? Ini adalah tabungan bapakmu. Tabungan Bapak. Iya, Mat. Karena sedekahnya, anak-anak di sini punya kesempatan belajar. Ini, Pak. Ya, Mat. Jangan lupa, di akhirat
semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Kamu jadi beli sama teman kamu? Jadi dong. Bu, ngomong kalau pisangnya enak banget, Bu. Iya, itu kan pisang yang di kebun belakang. Oh, gitu. Iya. Enak banget tapi. Iya, bagus lah. Motormu di mana, Mat? Nanti Bapak juga akan ngerti. Terima kasih, Ahmad. Sekarang rumah belajar ini jadi lebih baik. Ahmad yang harusnya makasih sama Bapak. Karena Bapak, Ahmad jadi paham apa makna sedekah itu. Ya, semoga ini bisa menjadi naungan Ahmad di akhir nanti ya, Pak. Amin, Mat. Ahmad. Baik, setelah kalian menyaksikan video berikut, pelajaran apa yang bisa kalian ambil, silahkan kalian catat di buku catatan kalian masing-masing, karena nanti ada tugas yang berkaitan dengan video tersebut. Baik, kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bahas yang pertama adalah tentang pengertian zakat, terus kedua adalah dalil-dalil tentang zakat, yang ketiga adalah ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Yang keempat, keutamaan orang yang berzakat dan kerugian bagi orang-orang yang tidak berzakat. Yang kelima adalah hikmah dari zakat fitrah dan zakat mal itu sendiri. Adapun tujuan pembelajaran yang bisa kalian dapatkan ketika mempelajari materi ini adalah yang pertama, memahami ketentuan zakat fitrah dan zakat mal, menjelaskan hikmah dan manfaat zakat fitrah dan zakat mal melalui data-data dan informasi dari media cetak atau elektronik. Terus kemudian kalian nanti mampu merumuskan pemecahan masalah yang menjadi kendala pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal. Terus yang keempat adalah kalian mampu mendemonstrasikan contoh pelaksanaan penghitungan zakat fitrah dan zakat mal. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Nah,
Sebelum kita masuk ke materi zakat fitrah dan zakat mal, sebelumnya Bapak telah menjelaskan ketentuan zakat secara umum. Alangkah baiknya kita akan merefresh kembali, kita akan mereview kembali zakat, pengertiannya dan dalilnya, begitu. Nah, secara bahasa zakat adalah menyucikan, membersihkan atau tumbuh. Sedangkan menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Jadi zakat itu adalah harta yang kita keluarkan kepada orang yang berhak menerimanya, terus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu. Nah, dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat ke-43 dan juga ada di surat Al-Hujurat ayat 277. Silakan Anda bisa lihat semua di sini Quran surat Al-Baqarah ayat ke-43 dan surat Al-Baqarah ayat ke-277. Baik, Bapak akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang ruku. Yang kedua, innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Nah, itu adalah pengertian zakat dan juga dalilnya. Sekarang kita akan langsung masuk saja ke materi tentang zakat fitrah dan zakat mal. Nah, ketentuan zakat fitrah, kita harus tahu dulu pengertiannya itu seperti apa. Nah, zakat fitrah artinya adalah zakat jiwa dengan mengeluarkan sebagian hartanya berupa bahan makanan pokok untuk menyucikan diri. Setiap jiwa diwajibkan membayar zakat fitrah dari makanan yang mengenyangkan. Zakat fitrah dibayarkan setelah selesai menjalankan puasa pada bulan Ramadan dan sebelum sholat Idul Fitri. Pelaksanaannya bisa dititipkan kepada panitia zakat pada bulan Ramadan. Jadi, zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian harta berupa bahan makanan, tujuannya adalah untuk menyucikan diri. Nah, adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah, yang pertama adalah Islam. Jelas ya, zakat ini diwajibkan hanya kepada orang-orang Islam. Yang kedua, dia berada atau mengalami kehidupan sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, begitu. Jadi ketika seseorang anak lahir pada bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan, misalnya waktu asar, sebelum terbenamnya matahari atau sebelum maghrib, maka dia sudah wajib untuk berzakat. Sebaliknya, kalau dia lahirnya ketika Ramadan telah selesai, misalnya di malam takbiran jam 7 malam atau jam 8 malam, maka dia belum wajib berzakat. Yang ketiga adalah mampu ya. Mampu ini artinya dia memiliki harta atau makanan yang berlebih yang bisa dibayarkan untuk berzakat. Nah, apa saja jenis zakat fitrah itu? Nah, zakat fitrah yang dikeluarkan adalah berupa bahan makanan pokok pada masyarakat setempat yang biasa dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, zakat fitrah itu makanan pokok yang biasa kita konsumsi, begitu. Nah, ukuran zakatnya itu adalah sebanyak 1 so ya, atau sekitar 3,1 liter atau sekitar 2,5 kilogram ya. Nah, kapan pelaksanaan zakat fitrah itu? Nah, waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah saat setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, dalam hal ini lebih diutamakan setelah sholat subuh sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, inilah waktu pelaksanaannya. Adapun secara umum, waktu pelaksanaan zakat fitrah itu bisa dilaksanakan pada bulan Ramadan sampai batasnya adalah ketika imam naik ke atas mimbar sholat Id, begitu. Nah, kemudian kita akan bahas materi zakat mal ya. Zakat mal ketentuannya kita akan bahas pada pagi hari ini.
Nah, kalau zakat mal kita lihat di sini pengertiannya, zakat mal merupakan zakat harta. Nah, artinya zakat mal merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Setiap muslim yang memiliki harta diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi batas waktu dan jumlah tertentu. Nah, kalau tadi zakat fitrah itu tujuannya adalah untuk menyucikan diri, maka kalau zakat mal tujuannya adalah untuk menyucikan harta kita. Karena setiap harta kita itu 2,5%-nya itu ada hak-hak bagi orang-orang yang memang menjadi asnaf atau menjadi orang yang berhak menerimanya. Jadi jangan sangka setiap harta yang kita miliki itu adalah milik kita semua. Tidak, tetapi ada hak-hak orang yang berhak menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakhanul lahum wallahu sami'un alim. Kata Allah, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat ke-103. Nah, jadi zakat mal itu adalah kewajiban yang dimiliki oleh seseorang ketika dia memiliki harta yang sudah mencapai batas dan jumlah tertentu, maka dia harus mengeluarkan zakatnya gitu ya dari setiap harta yang dimilikinya. Nah, kemudian ketentuan zakat mal. Apa saja? Yang pertama kita lihat tentang syarat wajib zakat mal. Nah, syarat wajib zakat mal ini yang pertama adalah dia beragama Islam ya. Tadi seperti yang dibahas di awal bahwasanya orang-orang yang beragama Islam itu diwajibkan untuk berzakat. Yang kedua, dia adalah seorang yang merdeka, bukan hamba sahaya atau budak. Yang ketiga, dia sudah berakal atau akil balik dan juga berakal gitu ya, tidak gila. Nah, yang keempat, mempunyai harta yang sudah mencapai 1 nisab ya. Jadi nisab itu artinya jumlah minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Kalau belum mencapai nisabnya, maka dia belum wajib berzakat. Nah, kemudian selain syarat wajib zakat mal, kita akan bahas juga syarat harta dari zakat mal itu. Jadi, harta yang dizakatkan pun ada syaratnya, tidak boleh sembarangan. Apa saja? Yang pertama adalah hak milik penuh ya. Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Artinya, harta yang dizakatkan itu adalah harta milik kita sendiri gitu ya, tidak boleh ada tercampur harta orang lain. Yang kedua, berkembang ya. Jadi harta itu harus memiliki potensi produktif atau memberikan keuntungan ya. Yang ketiga adalah mencapai nisab ya. Nisab itu artinya jumlah minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau belum mencapai nisabnya setiap harta yang kita miliki, maka dia belum wajib untuk berzakat. Nah, kemudian haul ya. Haul itu artinya harta itu kita telah miliki selama 1 tahun. Misalnya kalau kita sudah mempunyai harta dan mencapai nisabnya, namun harta tersebut belum 1 tahun gitu, maka dia belum wajib juga untuk berzakat karena dia harus menunggu selama satu tahun atau dikalkulasikan selama satu tahun. Nah, yang kelima, digembalakan di rumput tanpa membeli ya. Ini mah khusus untuk zakat binatang ternak. Nah, kemudian apa saja harta yang harus dizakatkan? Kita lihat di sini. Yang pertama ada emas dan perak. Yang kedua adalah binatang ternak. Yang ketiga adalah harta perdagangan. Keempat, harta tanaman pertanian. Yang kelima, barang tambang. Yang keenam, harta terpendam atau rikaz. Yang ketujuh adalah yang lain-lain, misalnya kayak profesi atau pekerjaan, perikanan, tanaman hias, dan perkebunan. Oke, baik, kita akan lihat ya besarannya berapa saja nih dari harta yang 7 ini. Kita lihat berapa besaran yang harus dikeluarkan zakatnya. Silahkan Ananda bisa lihat sendiri di tabel berikut ini. Nah, ketika seseorang memiliki emas, maka nisabnya atau jumlah minimalnya yaitu 20 dinar atau kurang lebih sekitar 96 gram emas. Nah, artinya zakat itu wajib dikeluarkan jika seseorang memiliki emas kurang lebih 96 gram ke atas begitu. Kalau ke bawah, nah itu belum sampai zakatnya.
Nah, berapa kadar zakatnya? Yaitu 2,5% dari setiap emas yang dimiliki, misalnya, atau setiap harta yang dimiliki. Nah, yang kedua adalah perak ya. Kalau seorang memiliki perak kurang lebih 200 dirham atau 672 gram, nah maka zakatnya adalah 2,5%. Nah, kemudian yang ketiga ada perniagaan atau perdagangan. Nah, kalau perniagaan atau perdagangan, nisabnya itu bisa disamakan dengan standar emas. Jadi, ketika seseorang berdagang kemudian memiliki keuntungan yang sama dengan harga emas kurang lebih 96 gram, maka dia sudah wajib berzakat. Nah, zakatnya adalah 2,5%. Tetapi ini juga harus ditunggu haulnya selama 1 tahun. Jadi dikalkulasikan dulu selama 1 tahun. Ternyata keuntungannya itu sama atau lebih dari emas 96 gram, maka dia sudah wajib untuk berzakat. Nah, ada peternakan yang keempat ya, harta yang kita miliki itu tentang peternakan atau kambing atau sapi itu juga ada zakatnya ya. Kita lihat kalau 40 sampai 120 ekor maka zakatnya adalah 1 ekor umur 2 tahun. Kalau 121 sampai 200 ekor zakatnya 2 ekor umur 2 tahun lebih. Kalau kita miliki kambing atau domba sebanyak 201 sampai 399 ekor, maka zakatnya 3 ekor umur 2 tahun lebih. Nah, kalau setiap bertambah 100 ekor, maka zakatnya itu adalah tambah 1 ekor lagi. Begitu hitungannya. Nah, kalau sapi, ya ketika seseorang memiliki sapi atau kerbau sebanyak 30 sampai 39 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor sapi umur 2 tahun lebih gitu. Nah, silakan Anda bisa lihat sendiri tabel yang ada di sini untuk perhitungan zakat peternakan kambing atau domba atau sapi atau kerbau. Nah, kemudian untuk unta itu juga sama, nanti silakan Anda bisa lihat sendiri tabelnya di buku PAI yang kalian miliki begitu. Nah, kemudian harta yang wajib dizakati itu adalah pertanian ya atau tanaman pokok. Ketika kita atau kalian punya pertanian yang cukup besar, hasil panennya begitu, maka nisabnya adalah 5 wasak atau 750 kg atau kurang lebih 930 liter. Jadi setiap panen ketika kita memiliki pertanian, nah kemudian panennya lebih dari 750 kg atau 930 liter, maka itu ada zakatnya. Nah, berapa zakatnya? Nah, 10% bila diairi dengan air hujan atau air sungai, atau 5% bila diairi dengan alat penyiram yang membutuhkan biaya tambahan. Artinya, ketika kita memiliki pertanian dan airnya berasal dari air hujan atau air sungai, tidak membutuhkan biaya untuk pengairannya, maka zakatnya 10%. Tapi kalau menggunakan biaya, maka zakatnya hanya 5% dari 930 liter atau 750 kg setiap hasil panen yang kita miliki. Nah, kemudian yang keenam, ada barang temuan berupa emas dan perak gitu ya. Jadi seseorang kemudian dia mencari barang tambang, kemudian dia menemukan emas gitu ya, maka zakatnya tanpa harus menunggu 1 tahun ya, tanpa ada syarat nisabnya juga, zakatnya adalah 20% pada saat menemukannya. Misalnya seseorang menemukan emas 1 kg, nah itu juga harus dizakatkan gitu ya, yaitu 20% pada saat menemukannya. Sama ya, barang selain emas dan perak pun itu zakatnya 20% gitu ya. Karena memang barang temuan itu ya memang pada dasarnya bukan milik kita langsung gitu ya, itu barang yang kita temukan di area tambang misalnya begitu. Nah, kemudian yang lain-lain tadi perikanan, tanaman hias, profesi, perkebunan. Nah, itu perhitungan zakatnya itu sama dengan standar ketika seseorang menghitung emas atau zakat emas begitu ya. Jadi misalnya seseorang bekerja ya, atau dia profesinya kemudian menghasilkan gaji, kalau dihitung selama 1 tahun ternyata lebih banyak gitu dari nisab emas gitu ya, 96 gram emas, maka dia sudah wajib berzakat ya. Tapi ingat, hitungannya adalah 1 tahun. Nah, nisab yang digunakan adalah emas ya. Nah, berapa kadar zakatnya? 2,5% dari setiap penghasilan kita gitu ya selama 1 tahun itu. Pun sama ketika perikanan, tanaman hias dan perkebunan,
itu zakatnya 2,5%. Nah, sekarang setelah kita membahas tentang ketentuan zakat mal, kita juga harus paham juga siapa saja yang berhak menerima zakat kita, ya. Kita lihat di sini surat At-Taubah ayat 60. Silakan Anda buka di rumah, kita akan baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabili fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, yaitu mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Jadi, dari ayat ini ternyata terbagi ke 8 asnaf atau orang yang berhak menerima zakat tersebut, ya. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah fakir. Fakir itu artinya orang yang hidupnya sengsara, tidak mempunyai harta maupun penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, yang kedua ada miskin, ya. Miskin itu artinya orang yang kehidupannya tidak cukup atau kekurangan. Dia memiliki harta atau dia memiliki penghasilan tetapi tidak cukup, ya. Dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Kemudian ada amil, ya. Amil itu artinya orang yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan membagikan zakat. Ada mu'alaf, ya. Mu'alaf itu artinya orang yang masih lemah imannya atau orang yang baru masuk Islam. Kelima ada rikob. Rikob ini artinya orang yang membebaskan budak, ya, atau hamba sahaya. Yang keenam ada gorim. Gorim itu artinya orang yang dilanda hutang yang menyebabkan dia bangkrut, gitu, ya. Kemudian ada sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Nah, inilah orang-orang yang berhak menerima zakat, ya. Ada 8 yang harus kalian pahami dan kita ketahui bersama. Nah, sekarang kita lihat keutamaan orang-orang yang berzakat, ya. Anda bisa lihat di sini ternyata Allah memberikan kabar gembira bagi setiap orang yang berzakat, ya, senantiasa berzakat. Yang pertama adalah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan rahmat Allah. Yang ketiga, dianggap atau termasuk saudara seagama. Yang keempat, masuk golongan orang yang mendapatkan petunjuk. Yang kelima, termasuk yang akan mewarisi surga Firdaus, ya. Yang keenam, mendapatkan balasan yang lebih baik. Yang ketujuh adalah menambah karunia. Yang kedelapan, termasuk orang yang beruntung. Dan yang kesembilan adalah dilipat gandakan pahalanya. Nah, silakan Anda bisa lihat sendiri keutamaan orang yang berzakat ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang Allah isyaratkan kepada kita semua. Silahkan Anda bisa mengecek di dalam Al-Quran. Nah, kemudian kerugian bagi orang-orang yang tidak mau berzakat, begitu, ya. Dia sudah mampu tetapi dia tidak mau berzakat. Pertama adalah termasuk golongan munafik, ya. Surat At-Taubah ayat 76-77. Kedua, dia akan disiapkan jalan yang sukar. Ketiga, mendapatkan siksa yang sangat pedih. Yang keempat adalah di akhirat termasuk golongan orang-orang yang kafir. Anda bisa lihat juga ayat-ayatnya di sini sebagai gambaran, gitu, ya, bagi siapapun yang nggak mau berzakat padahal dia sudah mampu. Nah, sering ada pertanyaan begini. Apa sih perbedaan zakat fitrah atau zakat, gitu, ya, secara umum, infak dan sodako? Nah, pada prinsipnya zakat, infak dan sodako itu adalah sama, gitu, ya, yaitu mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang lain yang berhak menerimanya. Namun perbedaannya adalah yang pertama kita lihat dari status hukumnya. Kalau zakat hukumnya wajib, nah, bagi yang mampu, ya. Nah, kalau infak dan sodako itu hukumnya sunnah. Kita lihat juga dari ketentuan jumlahnya atau nisabnya, gitu, ya, ukurannya, batas minimal hartanya. Nah, kalau zakat itu dikeluarkan jika telah mencapai nisab, gitu, ya. Ketika seorang memiliki harta namun belum mencapai nisab, dia belum wajib zakat. Nah, tetapi kalau infak dan sedekah itu dikeluarkan boleh kapan saja
boleh berapa saja gitu ya. Dan kemudian kita lihat dari yang berhak menerimanya. Kalau zakat itu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, tadi ya ada 8. Nah kalau infak dan sedekah itu diberikan kepada siapa saja itu boleh gitu ya. Nah ini perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Nah kalian kalau mau membedakan lihat saja status hukumnya, nisabnya, serta siapa yang berhak menerimanya. Begitu. Nah terakhir adalah hikmah zakat dalam kehidupan sehari-hari ya. Banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan ketika seseorang atau kita melaksanakan zakat ya, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, bagi yang mengeluarkan, hikmahnya adalah sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan gitu ya. Jadi, salah satu tanda bahwasanya kita bersyukur itu adalah dengan berzakat gitu. Nah, kemudian bagi yang menerimanya ini juga hikmahnya yaitu bisa mengurangi penderitaan kaum fakir, miskin dan yang berhak menerimanya gitu ya. Terus kemudian mengeratkan ukhuwah Islamiyah baik yang kaya maupun yang miskin. Nah, kemudian bagi masyarakat secara umum hikmah dari zakat fitrah itu adalah atau zakat secara umum gitu ya, zakat fitrah maupun zakat mal adalah menciptakan kerukunan hidup antara golongan yang kaya dan yang miskin. Jadi terciptanya masyarakat yang damai gitu ya. Yang kedua adalah membantu kaum duafa ya atau kaum yang lemah di antara kita. Yang ketiga, sumber dana bagi pembangunan umat Islam. Yang keempat, menghapus atau mengurangi sumber kejahatan. Yang kelima, menghilangkan jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin ya. Itulah beberapa materi tentang zakat fitrah dan zakat mal. Mudah-mudahan kalian faham materi ini dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa praktekkan bagaimana cara menghitung zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ingat, harta yang kita miliki apabila kita belanjakan di jalan Allah itu akan menjadi tabungan kita. Apabila kita makan itu akan menjadi kotoran. Apabila kita simpan itu akan menjadi rebutan anak atau keturunan kita. Maka salah satu cara terbaik mengelola harta kita itu adalah dengan membelanjakannya atau dengan mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan memberikan manfaat buat kalian semua materi ini. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Nah, di akhir ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya Bapak langsung kirim melalui Google Classroom kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.